Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Bicara cerita cinta bersama dengan saya, Pastor Dean Justin. Senang bisa melayani saudara pagi hari ini. Apa kabar saudara? Saudara yang tidak keberatan, yuk kita tuliskan di live chat. Tuhan Yesus kita baik. Sungguh saya mau lihat tangan-tangan saudara yang mengecap kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya ajak saudara untuk membaca ya Amsal pasal yang ke-11. Hari ini kita mulai perjalanan baru dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu kitab Keluaran, saudara. Jika kitab Kejadian berbicara tentang awal mula umat Tuhan, maka kitab Keluaran berbicara tentang bagaimana Tuhan bebaskan umatnya. Namun saudaraku, sebelum pembebasan itu terjadi, umat Tuhan harus lewati masa tekanan dan penindasan. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Kadang sebelum Tuhan bawa kita keluar, Ia terlebih dahulu mengizinkan kita lewati yang namanya proses. Dan bagi saya, untuk melewati proses tidak banyak orang yang mau, saudara. Maka perlu kita ketahui, sebelum nanti kita akan bahas, mari kita baca Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11. Saya akan baca yang ayat pertama sampai ayatnya yang ke-3. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Firman Tuhan demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu ada banyak hal yang kami jalani ke depan. Jika tanpa Tuhan yang menyertai kami akan salah langkah. Biarlah hidup kami terus mengandalkan Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami terus dipimpin. Biarlah hidup kami terus memberikan diri untuk memiliki roh, apa yang menjadi sesuai keinginan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah terjadi perubahan besar dalam hidup kami. Untuk bungkus kami semua, untuk bungkus urapi keluarga kami juga, yang mengikuti ibadah ini, yang mengikuti ibadah secara tunda maupun live streaming. Roh Kudus, Engkau tenangkan hati kami. Serahkan seluruh Jumat ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi, Engkau bungkam semua suara yang bukan berasal daripada Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan beribadah umat Tuhan.
dari apapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Buatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Buatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
kehendak-Mu Tuhan. Ku ikuti kehendak-Mu, ku ikuti pikiran-Mu, ku ikuti hati-Mu. Ku ikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan, biarlah tuntunan-Mu yang luar biasa itu menjadi sandaran iman kami, bahwa kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan sekalipun di tengah proses yang harus kami jalani, tapi tujuannya untuk memurnikan, tujuannya untuk mendewasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh kami hati dan telinga seorang murid, sehingga mau dibentuk pikiran kami menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Begitu yakin semua kita ditolong dan disertai Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama dengan umat Tuhan. Kita katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapa kami adalah Bapa yang baik. Dia Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bolehkah saudara tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Akhirnya kita masuk di Keluaran pasal yang ke-1. Pasal ini kita lihat perubahan besar terjadi, saudara, dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau dulu mereka datang ke Mesir sebagai tamu, ya seiring berjalannya waktu, mereka berubah menjadi budak, saudara. Ada seorang Firaun yang baru bangkit. Dia tidak tahu dan tidak kenal siapa itu Yusuf. Akibatnya bangsa Israel mulailah ditindas. Ya, bangsa Israel ditindas dengan sangat keras, saudara. Di tengah tekanan itu Alkitab catat sesuatu yang menarik, saudara. Apa itu? Semakin mereka ditindas, semakin jumlah mereka bertambah banyak. Maka saya mau kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Tekanan tidak menghentikan rencana Tuhan. Tekanan tidak menghentikan rencana Tuhan. Saudara, kita buka di ayat yang ke-12, Keluaran 1. Ayatnya yang ke-12, saudara. Saya bacakan bagi Anda. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Kalau misal kita baca ya dari pasal sebelumnya, sebenarnya inilah janji penggenapan Tuhan. Bangsa Israel berada dalam kondisi yang sangat berat saat itu, saudara. Mereka dipaksa ya untuk bekerja keras. Mereka dijadikan budak, saudara. Bahkan Firaun memerintahkan agar bayi laki-laki mereka dibunuh.
Ini adalah masa yang sangat gelap dalam sejarah bangsa Israel, saudara. Namun ada satu hal yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa semakin mereka ditindas, semakin mereka berkembang, saudara. Ya, ini menunjukkan satu prinsip yang penting untuk kita ketahui, bahwa kerajaan Allah yang namanya tekanan tidak selalu menghancurkan umat Tuhan. Kadang-kadang justru melalui tekanan itulah Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih besar. Seringkali ya, kita sebagai umat percaya, ketika kita menghadapi kesulitan, kita berpikir Tuhan ini meninggalkan kita. Padahal sebenarnya Tuhan sedang bekerja untuk bawa kita kepada musim yang baru. Benar gak, saudara? Maka saya mau katakan bahwa masa yang sangat gelap sekalipun yang sedang dijalani oleh bangsa Israel, ya kalau kita tahu bahwa kita makin ditindas, kita adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan, kita makin hari justru makin berkembang. Saudara tidak akan alergi dengan yang namanya tekanan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang ajar untuk bawa kita kepada musim yang baru. Katakan bersama dengan saya, musim yang baru. Maka ada satu prinsip, ada 3 prinsip yang saya mau bagikan bagi Anda. Prinsip rohani bicara cerita cinta. Ya. Yang pertama, Tuhan tetap bekerja sekalipun situasi terlihat buruk. Ya, orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Meskipun mereka berada dalam tekanan, bangsa Israel tetap bertumbuh, saudara. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihentikan oleh yang namanya keadaan. Kadang-kadang kita lihat hidup dari sudut pandang manusia. Kalau keadaan sulit, kita berpikir semuanya buruk. Tapi dari sudut pandangnya Tuhan, ia bisa tetap bekerja bahkan di tengah tekanan, saudara. Bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Dan sampai detik ini, untuk Anda dan saya, ia masih bekerja. Yang kedua, prinsip rohani yang saya membagikan bagi Anda, tekanan bisa menjadi bagian dari proses Tuhan. Kalau yang pertama, Tuhan tetap bekerja meski situasi terlihat buruk. Ya. Tapi yang kedua, tekanan bisa menjadi bagian dari proses Tuhan. Bangsa Israel dipaksa bekerja keras. Ya, tapi tanpa mereka sadar, Tuhan sedang persiapkan mereka. Kesulitan seringkali bentuk yang namanya karakter. Banyak orang dipakai Tuhan bukan karena hidupnya selalu mudah, tapi karena mereka bertahan dalam proses. Rencana Tuhan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Maka poin yang ketiga, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Tuliskan di live chat, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Semakin mereka ditindas, semakin mereka berkembang. Firaun coba hentikan bangsa Israel, namun justru sebaliknya yang terjadi. Ini tunjukkan bahwa tidak ada rencana manusia yang bisa hentikan rencana Tuhan. Ketika Tuhan yang sudah menetapkan sesuatu, ketika Tuhan yang mengambil alih, maka tidak ada satu kuasa yang dapat menghalanginya. Ketika saudara mulai menyadari ini, saudara mulai melakukan hal ini, saudara tidak akan menyerah. Sekalipun hidup Anda terasa berat, saudara tidak akan menyerah karena saudara percaya Tuhan sedang bentuk hidup Anda. Katakan dengan iman, Tuhan bekerja dalam hidupku. Kemudian saudara mengalami hal ini. Saudara bertumbuh dan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Saudara tidak takut menghadapi tekanan. Saudara jadi pribadi yang tetap percaya. Karena Tuhanlah yang bentuk hidup kita. Katakan dengan iman, Tuhan bekerja dalam hidupku.
Amin firman Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal, saudara. Untuk meresponi firman ini, saya ajak semua jemaat mengambil bagian di 2 menit terakhir ini. Kemudian saya akan menutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini, kasih kami kekuatan. We thankful Lord. We thank you Jesus. Glorify. Haleluya. Zaman dari depan sampai belakang. Setiap hidup kami. Samping kiri, samping kanan kami. Atas maupun bawah. Segala aspek Tuhan. Dalam lingkaran hidup kami. 1 menit lagi Ustaz. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku nyata di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja di situasi hidup kami. Kalau kami sedang menghadapi tekanan, kuatkan kami. Ajar kami untuk percaya bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal. Tuhan yang pegang hidup kami, terima kasih Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Hari ini kami serahkan setiap pergumulan kami kepadamu. Kalau kami berada dalam musim yang sulit, ingatkan kami bahwa Engkau tetap bekerja. Bentuk kami, jadikan kami berkat bagi banyak orang. Setiap kami mengalami proses kehidupan, Engkau bawa dalam satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami katakan sekali Yesus. Tetap Yesus yang percaya sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror.